teman-teman, perkenalkan saya Cetsi Raflin Patricia MK dengan NIM 205040002 dari kelas Kalkulus Vektor 1. Nah, pada saat ini saya akan membahas tentang gerak lengkung. Mari kita simak bersama. Sebelum kita membahas materi gerak lengkung, kita membahas terlebih dahulu integral fungsi vektor. Integral bernilai fungsi vektor merupakan fungsi GT disebut antiturunan dari FT jika G aksen T sama dengan FT. Dengan demikian, untuk setiap vektor konstan C, fungsi GT tambah C juga merupakan antiturunan dari F. Berikut merupakan integral tak tentu bernilai fungsi vektor. Rumusnya integral FTI ditambah GTJ ditambah HTK dt sama dengan integral FT dt ditambah C atau konstan I ditambah integral GT dt ditambah C 2 ditambah integral HT dt tambah C3 K. Begitu juga halnya dengan integral tentu. Integral dengan batas bawah A dan batas atas B, FTI ditambah GTJ ditambah HTK dt, kita memilah satu persatu komponen-komponen integral tersebut menjadi integral dengan batas bawah A dan batas atas B FT dti ditambah integral dengan batas bawah A dengan batas atas B GT dt J ditambah integral dengan batas bawah A dan batas atas B HT dtk. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk pada contoh soal. Jika RU sama dengan U pangkat 3I ditambah U pangkat 2 kurang 1J ditambah 5K, carilah A integral RU du dan B integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 RU du. Kita masuk pada penyelesaian. Yang pertama, integral RU du sama dengan integral U pangkat 3I ditambah U pangkat 2 kurang 1J ditambah 5K du. Nah, kita memilah komponen-komponen integral ini dan vektor basisnya kita pindahkan ke muka. Menjadi I integral U pangkat 3 du tambah J integral U pangkat 2 kurang 1 du tambah K integral 5 du. Nah, untuk yang pertama, integral dari U pangkat 3 du kita integralkan seperti biasa menjadi U pangkat 4 per 4 ditambah C1 karena ini merupakan integral tak tentu. Selanjutnya integral dari U pangkat 2 itu U pangkat 3 per 3 atau 1 per 3 U pangkat 3. Selanjutnya yang integral 1 atau negatif 1 adalah negatif U ditambah C2 atau konstan. Selanjutnya integral dari 5 yaitu 5U ditambah C3. Nah, selanjutnya kita sederhanakan menjadi U pangkat 4 per 4I ditambah U pangkat 3 per 3 dikurang U J ditambah 5UK ditambah C1I ditambah C2J ditambah C3K. Nah, C1I tambah C2J tambah C3K itu adalah bilangan yang konstan, maka kita tulis saja dengan simbol C. Maka hasilnya U pangkat 4 per 4I tambah U pangkat 3 per 3 kurang UJ tambah 5UK ditambah C. Selanjutnya bagian B. Integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 RU du. Nah, karena kita sudah mencari integral tak tentu dari RU du, maka kita langsung substitusi saja dengan batas bawah 0 dan batas atas 1. Maka menjadi 1 pangkat 4 per 4I tambah 1 pangkat 3 per 3 dikurang 1J ditambah 5 kali 1K. Hasilnya menjadi 1 per 4I kurang 2 per 3J tambah 5K. Di mana C adalah vektor konstan,
C1I ditambah C2J ditambah C3K. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan gerak lengkung. Gerak melengkung adalah suatu gerak benda yang lintasannya berupa garis lengkung. Nah, gerak lengkung yang akan dibahas adalah gerak parabola dan gerak melingkar. Untuk yang pertama, gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda yang lintasannya berupa parabola. Gerak parabola dibentuk oleh superposisi gerak lurus beraturan ke arah horizontal dengan percepatan 0. Dengan gerak lurus berubah beraturan, percepatan yang mempengaruhi adalah percepatan gravitasi yang arah vertikal. Pada gerak lengkung secara umum, besar kecepatan beserta arahnya selalu berubah. Besar kecepatan berubah karena kelajuan partikel bertambah ataupun berkurang. Arahnya berubah karena tangen lintasan dan kelengkungan lintasan yang kontinu. Kecepatan rata-rata tidak bergantung pada lintasan partikel, tetapi hanya tergantung pada posisi awal R1 dan posisi akhir R2. Selanjutnya, gerak melingkar. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Suatu benda yang bergerak mengelilingi sumbu dalam lintasan melingkar, maka gerakannya disebut gerak melingkar. Kecepatan pada gerak melingkar beraturan, besarnya selalu tetap, namun arahnya selalu berubah. Arah kecepatan selalu menyinggung lingkaran. Maka V selalu tegak lurus garis yang ditarik melalui pusat lingkaran ke sekeliling lingkaran tersebut. Ketika memahami gerak melingkar, akan menemukan sudut yang ditentukan atau dibentuk oleh vektor jari-jari yang menghubungkan dua posisi benda yang berbeda dalam lintasan melingkar itu. Gambarnya bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya, kelengkungan dan percepatan. Sebuah garis lurus mempunyai kelengkungan 0, sedangkan sebuah kurva yang melengkung tajam tentu mempunyai kelengkungan yang besar. Misalkan RT, di mana R di sini merupakan suatu vektor, RT sama dengan FTI ditambah GTJ, dengan T lebih dari A dan kurang dari B. Adalah vektor posisi untuk P sama dengan PT pada bidang. Jika R aksen T ada dan kontinu, dan R aksen T tidak sama dengan 0, dan untuk semua T elemen A, B, maka ketika T meningkat, P akan membentuk kurva mulus dan panjang lintasan S sama dengan HT. Dari PA ke PT dinyatakan dengan S sama dengan HT sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas T akar dari F aksen U kuadrat ditambah G aksen U kuadrat DU sama dengan integral dengan batas bawah A dan batas atas T mutlak R aksen DU. Selanjutnya, kecepatan, laju, dan percepatan. Dari rumus S atau HT tadi, kita memperoleh kecepatan sama dengan VT sama dengan R aksen T. Laju, ds per dt sama dengan mutlak R aksen T atau mutlak VT. Selanjutnya, percepatan adalah AT sama dengan R aksen T. Selanjutnya, kita masuk pada helik melingkar. Misalkan P adalah suatu titik yang bergerak dengan vektor posisi RT sama dengan A cos TI tambah A sin TJ ditambah C TK, dengan A dan C konstanta positif. Maka P menelusuri kurva yang mengelilingi silinder melingkar tegak dengan persamaan parametrik atau persamaan parameter X sama dengan A cos T, Y sama dengan A sin T. Dengan jejak spiral akan membesar sesuai dengan meningkatnya T pada persamaan Z sama dengan CT.
Selanjutnya kelengkungan. Laju titik yang bergerak adalah ds per dt sama dengan mutlak R aksen T atau mutlak Vt. Karena R aksen T tidak boleh sama dengan 0, maka mutlak Vt lebih dari 0. Sehingga S akan meningkat ketika T meningkat. Akibatnya, S sama dengan HT mempunyai inverse T sama dengan H inverse S. Dan diperoleh dt per ds sama dengan 1 per ds per dt sama dengan 1 per mutlak Vt. Selanjutnya misalkan T vektor singgung satuan pada Pt yang didefinisikan Tt sama dengan R aksen T per mutlak R aksen T sama dengan Vt per mutlak Vt. Ketika Pt bergerak di sepanjang kurva, maka vektor satuan Tt akan mengubah arahnya. Tingkat perubahan T terhadap panjang busur S, yaitu dt per ds, disebut vektor kelengkungan di P. Akhirnya, kelengkungan kappa di titik P didefinisikan sebagai berikut. Kappa sama dengan mutlak dt per ds. Nah, berdasarkan aturan rantai, dia menjadi dt per ds sama dengan dt per dt kali dt per ds sama dengan dt per dt per ds per dt. Atau bisa menjadi T aksen T per mutlak Vt. Jadi, kappa sama dengan mutlak dt per ds sama dengan mutlak T aksen T per mutlak Vt sama dengan mutlak T aksen T per mutlak R aksen T. Nah, teman-teman, sekian untuk materi pembahasan gerak lengkung. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.